Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 bersama saya Roma Agus CSSR. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Allah. Ke-12 murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Umumnya kita tahu bahwa murid-murid Yesus itu hampir seluruhnya adalah laki-laki. Kita tidak mendengar bahwa ada murid-murid yang perempuan. 12 orang laki-laki, 12 rasul laki-laki semua. Memang juga kita mendengar Yesus pernah mengutus 70 murid, tapi tidak dikatakan di situ apakah ada perempuan atau tidak. Tapi hari ini saudari-saudara kita menemukan ada sejumlah perempuan yang ikut serta di dalam perjalanan, di dalam pelayanan Yesus yang selalu berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mengajar, untuk menyembuhkan banyak orang. Penginjil Lukas, saudari-saudara, rupanya sangat sensitif akan peran belakang layar, peran pendukung dari para perempuan yang ambil bagian dalam karya misi Yesus Kristus bersama dengan para rasul. Dalam Injil Lukas atau perikop yang saya baca tadi, Lukas menampilkan mereka yang setia mengikuti Yesus selain para rasul, yaitu para perempuan. Tentu dengan menyebutkan nama mereka masing-masing. Penginjil Lukas ingin mengapresiasi kontribusi, keterlibatan, pemberian diri mereka yang tulus di dalam karya pelayanan Yesus. Selama ini kita mendengar Yesus berkarya, para murid diutus, tapi belum pernah ditampilkan bahwa ada orang-orang kelompok pendukung, yaitu para perempuan, ibu-ibu yang mengikuti Yesus dengan setia. Dan luar biasanya saudari-saudara, para perempuan yang mengikuti Yesus dengan setia, ini adalah mereka yang pernah mengalami pengalaman dikasihi oleh Tuhan, pengalaman dicintai oleh Tuhan, pengalaman disentuh hati imannya oleh Tuhan Yesus. Sehingga sebagai tanda syukur atas belas kasih Tuhan yang mereka alami dalam hidup, mereka memberi diri untuk karya pelayanan Yesus di dalam porsi mereka sebagai ibu-ibu. Kita mendengar tadi saudara-saudari dikatakan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan, yaitu Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, dan Susana serta
banyak perempuan lain yang tidak disebutkan namanya. Luar biasa saudari-saudara bahwa penginjil Lukas hari ini menyampaikan apresiasi kepada sekian banyak kaum ibu yang ambil bagian dalam karya pelayanan Yesus. Mereka tidak hanya mengikuti Yesus. Mereka tidak menjadi penonton atau pengamat atau hanya sebagai penggembira, bukan. Mereka ikut dalam karya pelayanan Yesus dengan segala harta kekayaan mereka. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Membaca Injil atau perikop Injil Lukas hari ini, saya teringat saudari-saudara akan begitu banyak orang, begitu banyak umat, khususnya kaum ibu perempuan yang ambil bagian dalam karya pastoral gereja, karya pelayanan gereja di tengah umat. Entah itu yang bekerja langsung di gereja, entah sebagai karyawan-karyawati, sebagai koster, sebagai pegawai di sekretariat, ataupun saudari-saudara, mereka yang aktif ambil bagian di dalam tugas-tugas dalam seksi-seksi di paroki dengan tugas-tugas yang khusus. Luar biasa. Kalau kita mau jujur, ada begitu banyak perempuan, ibu-ibu yang menjadi pendukung utama berjalannya kegiatan pastoral. Entah dalam tugas-tugas liturgi, dalam tugas-tugas sebagai gembala umat di lingkungan, dalam tugas-tugas sebagai seksi, sebagai pemimpin kelompok-kelompok kategorial. Betapa begitu banyak yang terlibat. Mereka terlibat tidak hanya dengan diri mereka. Mereka tidak datang kosong. Mereka datang dengan pemberian diri. Tidak semua kita harus harapkan bahwa mereka datang ambil bagian dengan harta kekayaan mereka. Tentu kita tidak bisa mengeneralisir, menyamaratakan semua. Tetapi saudara-saudari, kita harus mengapresiasi sekian banyak orang, sekian banyak kaum ibu yang ambil bagian dalam tugas pastoral gereja, tugas pelayanan gereja, dengan seluruh diri mereka, dengan tenaga, dengan waktu mereka, dengan mengorbankan bahkan keluarga untuk pelayanan. Luar biasa untuk Anda sekalian yang telah ambil bagian dalam karya pelayanan gereja dengan caramu sebagai kaum ibu. Tuhan memberkatimu semua. Bahkan Yesus bersama para rasul dengan karya-karya misi mereka didukung oleh para ibu. Itu artinya bahwa bukan baru pada zaman kita. Keterlibatan perempuan mendukung karya pelayanan itu terjadi. Sudah dari zaman Yesus. Perikop Injil hari ini adalah buktinya saudari-saudara. Bapak ibu, saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan. Para perempuan yang mengikuti Yesus, yang melayani rombongan para murid dengan harta mereka, dengan pemberian diri mereka, adalah inspirasi, penyemangat yang meneguhkan kita, yang meneguhkan saudari-saudara yang telah terlibat dalam karya pastoral gereja, dalam karya misi Yesus sendiri di tengah dunia. Entah yang tadi saya katakan bekerja di gereja, yang melayani dalam macam-macam fungsi pastoral gereja, dalam komunitas-komunitas yang dibentuk atas dasar kesamaan visi dan misi untuk ambil bagian dalam pelayanan.
Di dalam gereja kita begitu banyak, di Indonesia sangat banyak, di luar negeri sangat banyak kelompok-kelompok kategorial semacam itu. Dan seringkali sebagai sebuah kelompok kategorial, kelompok-kelompok ini adalah orang-orang yang bersatu dalam satu wadah untuk satu misi yang sama. Ambil bagian dalam karya pelayanan gereja, ambil bagian dalam karya kasih gereja, dalam karya karitas gereja, membuat iman itu menjadi nyata dan membuat hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Di antara sekian banyak saudari-saudara itu, tidak sedikit saudari-saudara yang terlibat, yang ambil bagian karena telah merasa sungguh diberkati oleh Tuhan, sungguh disapa oleh Tuhan, sungguh diteguhkan oleh Tuhan, seperti Maria Magdalena, Yohana, Susana, dan sebagainya. Luar biasa. Semoga Bapak Ibu saudari-saudara, khususnya kaum ibu yang terlibat dalam karya misi gereja, dalam kelompok kategorial apapun, Anda memberi diri dengan tulus, Anda memberi diri lengkap dengan juga keinginan, komitmen untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada saudari-saudara, entah itu pengetahuan, entah itu kemampuan berorganisasi, entah juga itu melalui kekayaan yang Tuhan anugerahkan. Semoga dengan demikian, dalam keterlibatan saudari-saudara, semakin banyak orang merasakan wajah Tuhan yang murah hati, wajah Yesus yang menolong, wajah Yesus yang memulihkan dan membebaskan mereka. Selamat beraktivitas, teruslah berbuat baik untuk Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menampilkan kepada kami hari ini melalui penginjil Lukas sejumlah ibu-ibu yang ambil bagian mendukung karya misimu di tengah dunia bersama para rasul, dengan keikutsertaan mereka, dengan pemberian diri mereka, dengan memanfaatkan harta kekayaan mereka demi lancarnya karya pelayananmu. Engkau tahu Tuhan, gerejamu dewasa ini juga berkembang, juga maju, karena didukung oleh banyak umat, laki-laki dan perempuan, khususnya kaum ibu yang ambil bagian dengan caranya masing-masing. Mulai dari mereka yang bertugas sebagai pegawai, sebagai karyawan-karyawati di gereja, sebagai seksi-seksi yang ambil bagian di dalam gereja, atau dalam kelompok-kelompok kategorial yang dibentuk untuk mendapatkan semangat saling menguatkan satu sama lain dalam karya bersama. Semoga Engkau memberkati mereka semua Tuhan, dengan berkat rohani dan jasmani yang mereka harapkan, dan Kau teguhkan agar seluruh pemberian diri mereka memuliakan nama Bapa di surga dan demi keselamatan umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk segala karya baik ini. Semoga kami semua, karena merasa dikasihi, dicintai, disentuh, diberkati oleh Tuhan, boleh juga ambil bagian dengan tulus dan murah hati dalam karya-karya pelayanan dimanapun kami berada, di lingkungan, di gereja, di paroki, atau di mana saja, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.